Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah. Saya mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester 4. Di sini saya akan memberikan instruksi atau cara petunjuk dalam pengerjaan tes bakat untuk anak SMA. Sebelumnya dalam tes bakat ini saya akan membahas tentang tes DAT atau Differential Aptitude Test. Nah, dalam tes DAT di sini itu terdapat 6 subtes. Ada tes SPM, tes pemahaman, tes penalaran, tes berhitung, tes ruang bidang, kemudian yang terakhir ada tes cepat teliti. Nah, mari kita bahas satu persatu tes tersebut. Baik, untuk tes DAT yang pertama yang akan dibahas yaitu tes SPM. Untuk tes SPM sendiri di sini ada 40 soal dan terbagi menjadi 5 seri. Ada seri A, seri B, seri C, seri D, dan seri E. Untuk petunjuk dalam pengerjaan tes ini, itu adik-adik dapat melihat halaman pertama itu ada sebuah gambar besar dan beberapa gambar kecil. Kemudian pada gambar besar itu terdapat kekurangan, yaitu berlubang, dan kekurangan tersebut diisi dengan beberapa gambar kecil. Nah, tiap-tiap gambar kecil ini sudah ada nomornya. Kemudian tugas adik-adik adalah untuk memilih gambar kecil di sini yang paling cocok untuk gambar besar tersebut agar tidak berlubang lagi. Untuk jawaban adik-adik itu ditulis pada lembar jawaban yang telah disediakan. Nah, adik-adik harus perhatikan bahwasanya tiap-tiap soal itu hanya ada satu gambar yang cocok. Kemudian waktu dalam mengerjakan soal tersebut itu sangat terbatas, jadi adik-adik itu bekerja secara cepat-cepat dan tidak membuang waktu. Kemudian jangan membuat coretan apapun dalam buku ini. Kemudian berhenti di sini, tunggu perintah selanjutnya dari kakak-kakak tester. Untuk subtes yang kedua yaitu tes pemahaman. Dalam tiap-tiap tes itu didahului dengan suatu naskah bacaan singkat. Tugas adik-adik itu bacalah baik-baik dan dipahami dahulu naskah tersebut. Kemudian pilihlah salah satu jawaban yang paling cocok dengan isi naskah tersebut. Contohnya misalkan adik-adik sudah baca naskah 1, nah setelah itu ada satu pertanyaan. Nah, setelah itu ada 4 jawaban. Kemudian adik-adik pilih salah satu jawaban tersebut, kemudian diisi dalam lembar jawaban yang telah disediakan oleh kakak-kakak tester. Nah, dalam tes pemahaman ini terdapat 26 soal. Kemudian peringatan untuk adik-adik yaitu jangan membuat coretan pada buku soal ini. Kemudian jawaban diberikan pada lembar jawaban, lalu segera berhenti jika ada tanda berhenti. Kemudian jangan lupa isi identitas adik-adik dalam lembar jawaban yang telah disediakan. Baik, untuk tes selanjutnya yaitu tes penalaran. Di sini terdapat 50 soal tes penalaran. Kemudian untuk petunjuk yang akan diberikan yaitu dalam tes ini adik-adik akan melihat suatu deretan pola atau gambar. Nah, setiap pada contohnya seperti pada halaman ini. Kemudian tiap deretan ini merupakan suatu soal yang terdiri dari 4 gambar. Kemudian keempat gambar ini merupakan suatu rangkaian yang telah tersusun sesuai dengan pedoman tertentu. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah mencari gambar kelima dengan cara memilih salah satu dari deretan yang tersedia. Ini adalah gambar soal, kemudian ini adalah gambar jawaban. Nah, nanti dari gambar ini kan titik sebuah titik yang terdapat dalam tahap. Nah, titik ini tuh nanti kalau yang kelima itu kayak gimana? Nah, ya jadi pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan tersebut. Nah, untuk menulis jawaban yang adik-adik pilih,
dijawab di lembar jawaban yang telah tersedia. Kemudian jangan membuat coretan pada buku ini dan segera berhenti jika waktu telah selesai. Untuk waktu yang disediakan itu ada 30 menit. Kemudian jangan lupa untuk mengisi identitas adik-adik di lembar jawaban yang telah tersedia. Baik, untuk tes DAT selanjutnya yaitu tes berhitung. Dalam tes berhitung ini terdapat 40 soal. Nah, dalam 40 soal ini nantinya tiap soal itu terdapat 5 jawaban. Nah, nanti adik-adik harus memilih salah satu jawaban yang benar dan mengisikannya pada lembar jawaban. Contohnya seperti ini ya. Misalkan ini kan 13 tambah 12 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 25. Kemudian dari jawaban tersebut 25 itu di huruf apa? Di huruf B. Maka adik-adik mengisikan huruf B pada lembar jawaban kemudian disilang. Begitu. Nah, jika ada dua pilihan yaitu 1/2 atau 1/2/4, maka adik-adik harus pilih 1/2. Itu yang betul karena tiap jawaban itu harus dipilih yang paling sederhana. Gitu. Kemudian untuk perhatian, kerjakan semua perhitungan atau orek-orekan pada kertas yang telah disediakan kakak tester. Kemudian jangan membuat coretan pada buku ini. Berilah tanda silang pada lembar jawaban yang telah disediakan. Kemudian adik-adik jangan lupa untuk mengisi lembar identitas pada lembar jawaban yang telah disediakan. Baik, selanjutnya ada tes ruang bidang. Dalam tes ruang bidang ini terdapat 60 macam pola. Nah, masing-masing pola ini dapat dilipat sehingga menjadi suatu bangunan benda. Kemudian tiap pola disertai 4 buah benda. Contohnya, adik-adik bisa lihat dalam halaman pertama. Itu kan terdapat sebuah pola kemudian dilipat. Nah, ketika pola tersebut dilipat akan menjadi seperti apa bentuknya. Nah, bisa dilihat untuk pilihannya, yang A itu gambar apa, yang kedua gambar apa, A, B, C, D itu kayak gimana. Nah, kemudian nanti adik-adik bisa dicermati jika pola tersebut dilipat akan membentuk seperti apa. Kemudian untuk jawaban itu seperti biasa dengan cara disilang dalam lembar jawaban. Kemudian adik-adik harus memperhatikan baik-baik pola tersebut. Jangan lupa mengisi identitas adik-adik pada lembar jawaban yang telah tersedia. Jangan mencoret-coret buku soal ini. Tes DAT selanjutnya adalah tes cepat teliti. Petunjuknya, tes ini menyelidiki kecepatan dan ketelitian membandingkan kombinasi-kombinasi huruf dan angka. Pada halaman berikutnya terdapat kelompok-kelompok kombinasi yang dimaksud. Nah, tugas adik-adik semua adalah melihat kombinasi yang diberi garis bawah itu, kemudian melihat kombinasi yang serupa di belakang nomor soal pada jawaban yang tersedia dan memberi garis bawahnya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan ada AB yang digarisbawahi, kemudian berapa kombinasi. Nah, dari ini soalnya, kemudian ada jawabannya. Nah, dalam jawaban tersebut mana yang sama dengan soal? Kita cari, kemudian kita beri garis bawahi. Yang AB adalah yang ini. Oke, kemudian soal-soal ini terdiri dari 2 bagian. Jika adik-adik itu telah menyelesaikan soal-soal sebelum waktunya berakhir, maka periksalah kembali pekerjaan adik-adik. Jangan sekali-kali adik-adik melanjutkan ke bagian kedua sebelum ada perintah dari kakak-kakak tester. Bekerjalah secara cepat-cepat. Jangan buka buku ini sebelum diperintahkan oleh kakak-kakak tester. Dan jangan mencoret-coret. Jangan lupa berikan identitas adik-adik di lembar jawaban yang telah disediakan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi bagaimana cara menginstruksikan atau petunjuk kepada testi dalam tes bakat. Terima kasih kepada Bapak Selvi dan asisten dosen mata kuliah tes bakat. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.